Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa sesuai dengan tadi kalau nggak ada yang buka, Kak Leni dulu yang buka ya kan? Nah, kan gitu. Oke, gitu ya. Oke. Ya. Silakan ya. Ya. Ini dibantu sebentar ya. Kurban, kita udah bahas kurban belum ya? Udah. Kita kan datang hari itu. Iya, yang catatan ini. Apakah ada doa zikir-zikir khusus kalau kita habis sholat duha? Udah gitu. Satu lagi apa bacaan ayat kita sholat hajat, apa beda sama sholat yang lainnya? Terima kasih Za. Baik. Apakah ada zikir khusus setelah sholat duha, setelah sholat witir misalnya, atau setelah sholat taraweh misalnya? Apakah setelah sholat hajat sebenarnya? Sebenarnya zikir khususnya ada, cuma panjang sekali. Itu kalau ibu punya Majmu' Syarif, di dalam Majmu' Syarif itu ada zikir dan doa setelah sholat hajat, zikir dan doa setelah sholat witir ada. Jadi kalau mau dihafal dia sangat panjang. Biasanya zikir dan doa setelah sholat duha dia mengarah kepada rezeki. Contoh misalnya, Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, itu doa. Yang ditanya zikir. Zikirnya sama saja. Subhanallah. Oh, tetap zikir sama. Doa yang katanya apa? Zikirnya astagfirullahaladzim baca 33 kali. Itu katanya ada apa lagi doa Nabi Nuh yang la ilaha illa subhanaka inna kunna minadz zalimin. Itu nanti yang ketiganya ya Rahman ya apa? Kalau itu zikir, itu sebenarnya sama aja. Ibu nggak harus pakai itu, nggak apa-apa. Subhanallah. Tapi kalau doa itu secara khusus dia beda. Kalau sholat taubat nanti kalau kita baca bukunya dia mengarah kepada ampunan. Jadi sebenarnya sih kalau zikir dan doa setelah selesai sholat itu bisa apapun bu, nggak jadi masalah. Mau ibu ikut, ada juga sholat duha itu zikirnya tidak la ilaha illa anta, tapi subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, atau sekedar istighfar. Iya, dalam berbagai macam kitab itu beda-beda. Tapi kalau ibu ada Majmu' Syarif, saran saya setelah ibu melakukan yang namanya sholat sunat duha, perbanyak berzikir, lalu ibu lanjutkan dengan yang namanya berdoa seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, sholat hajat. Sholat hajat itu ayat pendeknya bebas, cuman dalam banyak riwayat beda-beda keutamaan. Ada ayat kursi rakaat pertama, Al-Kafirun rakaat kedua. Tapi enggak harus. Harus banyak paman 7 kali. Enggak harus. Ada pas sujud 10 kali katanya subhanallah. Iya, jadi tidak harus. Pas sujud terakhir, bukan la ilaha illallah subhanaka subhanallah la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Inni kuntu minaz zalimin. Tetap status hukumnya tidak sampai kepada keharusan. Iya, kan setiap sholat tuh banyak sekali. Contoh sholat duha, rakaat pertama asyams, rakaat kedua ad-duha. Contoh sholat witir, rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua ad-duha, rakaat ketiga al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Kan setiap
Sholat itu macam punya fadilah dan keutamaan ayat-ayat pendek. Tapi apakah harus? Tentu tidak. Qul huwallah nggak apa-apa, satu ayat pun nggak apa-apa. Qul huwallahu ahad, ya satu ayat pun nggak masalah. Buka juga tribul. Makasih ya, Nak. Pertanyaan tuh. Itu pertanyaan. Nggak bisa perubahan Iya, Za. gimana, uang nggak ada. Soalnya apa, Za? Apa namanya Mepet nih? semuanya. Tahun bulan ini pas pula semester anak. Sementara semester anak wajib, Za. Masalah kita tuh Jadi kayak ada kayak terbebani juga, Za. Sementara kita dianggap orang mampu gitu kan, Za. Kayak ikut kurban, gimana tuh, Za? Baik, yang ininya mana tadi? Ini, oh ini mana? Kok pesawat kok? Astagfirullahaladzim. Di mana kena? Di mana itu? Lenny juga kena lagi kan? ini masuk lagi. Lenny itu hobi begitu. Karena neti-netinya Ustazah, kok nggak sebut nama Lenny sekali hilang dia? Mana pengen Lenny? tetap pengen ini aja. Kalian berubah. Ini ada. Lihat pengen kurban, tapi duit nggak ada. Ada pun bayang-bayang uang, adalah yang perlu dibayar. Gimana tuh Ustazah? Sedih. Sementara hati ingin bangun. Orang kasih panan. Padahal kan kita ini udah mampu gitu. Tapi kalau ada orang mau minjamin uang mau itulah rasanya kan. Tapi ya kapan bayarnya tuh Ina nggak bisa janji secepatnya gitu. Rasanya tuh pengen gitu. Tapi katanya kan kalau nak mampu jangan dipaksain. Sebenarnya kita mampu, saat ini nggak mampu gitu. Masalahnya karena banyak kebutuhan yang bersamaan. Sedih. Tapi sebelumnya sering rutin kurban Biasa, kan? tapi tahun kemarin enggak juga. Jadi Ina tuh ngerasa Banyak tahun yang ini baru. harus gitu. Kemarin udah enggak jadi gara-gara udah niat tapi udah ke ujung, tapi enggak ada kawan lagi. Sistem aku aja 200 sebulan 200 tahun. Iya, pengennya Biasanya memang gitu kan. Ah. Biasanya Ina arisan Ina jadiin mantap, tapi ngambil kan untuk bulan itu. Sama Oh, nanti dia tanya dulu Iya, ya. nanti tanya lagi. Ada lagi bergiliran. Gimana? Gimana Ustazah? Kurban, status hukumnya menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki itu sunnah muakkad. Tapi menurut Imam Hanafi itu wajib bagi yang mampu selagi tidak dalam keadaan safar. Jadi sebenarnya kurban itu hukum asalnya sunnah. Memang dari mana, Zak? Penghasilan. memang dia itu wajib bagi yang mampu saja menurut salah satu madhab. Golongan manusia itu ada 4, Bu. Yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang tidak bekerja. Yang kedua adalah miskin, orang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Yang ketiga adalah orang yang cukup, dapat tanggal 1 habis tanggal 30. Anak sekolah ada duitnya tapi cukup-cukupan sih. Makan ada duitnya tapi cukup-cukupan sih. Untuk beli sayur ada sih, nggak miskin sih, tapi cukup-cukupan. Ada duit nih, tapi mau sekolah anak pula, cukuplah. Ada untuk sekolah anak, ada untuk bayar ujian anak, ada untuk anak naik kelas, ada. Tapi cukup-cukupan ini. Nah, fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Kemudian yang cukup. Nah, ketiga ini sunnah berkurban, tidak sampai wajib. Nah, apa standar orang mampu tadi seperti ibu tanya? Mampu itu dapat tanggal 1, tanggal 30 masih bersisa. Ciri-cirinya gampang. Aduh, ameh di tangannya. Ada enggak? Ada enggak? Berapa gram? 1 gram 2 juta. Nah, ciri-cirinya adalah Cincinnya mahal enggak? Ya, contoh ciri-cirinya apa? Ya ada ciri-cirinya ya ada emas di tangan. Nah, dia bisa beli Everbest, bisa beli Pedro. Nah, tapi masa nggak bisa kurban? Nah, iya. Ya, jadi intinya adalah sekarang ini ibu lagi cukup-cukupan atau lagi berlebih? Kalau lagi berlebih, berkurbanlah. Tapi kalau nggak berlebih, cukup, nggak usah, nggak apa-apa. Jangan berhutang. Nggak boleh, Zak? Jangan, karena status hukumnya tidak wajib. Kenapa kita harus utang-utang? Bisa masuk surga kok, walaupun kita nggak kurban. Oke, paham ya? Tapi pandangan orang kan rumah, mobil, itu tahu marah. Kadang itu pula dari Pandangan orang awak berumah, bermobil, tapi kok nggak ikut kurban? Ndek mah, hari gini masih lihat pandangan orang.
Dia tidak tahu di dalamnya kayak mana. Jadi seperti ini Bu, izin. Di dalam masyarakat ya. Justru orang nggak tahu, sama dengan gini, maaf. Ada janda anak 4, suaminya meninggal tapi tinggal di rumah yang besar. Peninggalan suaminya. Peninggalan suaminya. Dia nggak punya apa-apa, dia cuma rumah peta aja, punya rumah peta 2. Satu rumah peta 1 juta, kali 2 juta. Anaknya 4, nggak sanggup dia. Orang mencibir, rumah besar, minta zakat pula. Padahal kenyataannya dia miskin, nggak cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Jadi untuk menyatakan orang itu miskin atau tidaknya, itu dilihat dari kemampuan dia mengumpulkan uang sehari-hari. Sanggup nggak? Nah, punya mobil, tapi akhirnya nggak punya uang yang cukup untuk berkurban. Mobil itu pitih keluar, mah. Ya kan, bensinnya semuanya. HP iPhone. Kalau HP-nya iPhone, itu perlu langkah preventif. Maaf izin. Kalau kita orangnya biasanya pas-pasan, misalnya ini mohon maaf, tapi kita punya selera yang tinggi. Misalnya kita punya selera iPhone, seleranya Samsung Fold gitu ya. Maka seleranya adalah LV, ceritanya adalah Fairbass. Maka berarti butuh langkah preventif untuk berkurban. Apa langkah preventifnya? Maka mesti ditabung setiap bulannya supaya kewajibannya lepas, supaya kewajiban kurbannya itu lepas. Maka ada langkah preventif. Itu dia mulai menabung pelan-pelan 200.000 sebulan, 200.000 sebulan untuk dia berkurban. Tapi sebenarnya kalau saya mau sampaikan, orang yang berkurban setelah dia berkurban naik loh rezekinya. Karena itu kan bagian dari dilapangkannya rezeki. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Ada yang berkurban di sini? Nah, kemarin kita udah belajar tentang kurban. Ada hal yang ketinggalan untuk ibu-ibu yang berkurban. Sekarang tanggal 26, besok 27, besoknya tanggal 28. Tanggal 28 Mei bagi ibu-ibu yang berkurban, dalam hadis riwayat Muslim, bagi sahibul kurban, orang yang berkurban, tidak boleh lagi potong kuku, potong rambut, cukur-cukur sampai 6 Juni. Sampai 6 Juni. 28 Mei sampai 6 Juni tidak boleh cukur dan potong-potong. Nanti kalau dia mau potong, dia lakukan setelah motong hewan kurban, dia pulang ke rumahnya, lalu kemudian dia menghadap kiblat dan dia memotong dengan membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya. Dan kemudian bagi orang yang berkurban ataupun tidak berkurban, tanggal 28 Mei sampai 3 Juni dianjurkan dia berpuasa Zulhijjah. Sengaja aku puasa Zulhijjah, sunnah atasku karena Allah. Nah, tanggal 4-nya, 4 Juni, niatkan puasa Tarwiyah. Sengaja aku puasa Tarwiyah, sunnah atasku karena Allah. Tanggal 5 Juninya, niatkan puasa Arafah. Sengaja aku puasa Arafah, sunnah atasku karena Allah. Gak sanggup 9 hari berturut-turut, maka lakukan Tarwiyah dan Arafah aja. Gak sanggup Tarwiyah dan Arafah, minimal Arafah saja. Seperti itu. Satu lagi, jangan lupa yang berkurban nanti berdoa saat pemotongan hewan kurban. Banyak bertakbir dan bersolawat serta berdoa. Allah bismillahi Allahumma hadza minka walaka Rabbana taqabbal minni. Allahumma hadza minka, ya Allah ini darimu, walaka dan untukmu, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Kalau kurbannya untuk orang meninggal, Allahumma hadza minka walaka Rabbana taqabbal min, sebutkan nama yang berkurban. Jadi kalau lagi pemotongan hewan kurban, banyak berdoa. Jangan kasih video-video ya dengan kerbau itu. Ya, banyak berdoa, ya Allah saya berkurban dengan kurban ini, dapatlah bapak saya pahalanya, dapatlah almarhum ini pahalanya, dan seperti itu. Oke? Clear? Nah, coba doanya 1, 2, 3. Allahumma minka. Ya. Allahumma. Lagi. Lagi. Hadza minka. Lagi.
hadza minka, lagi, hadza minka, walaka, walaka, lagi, walaka, lagi, walaka, lagi. walaka. Allahumma hadza minka walaka. Allahumma hadza minka walaka. Lagi, Allahumma hadza minka walaka. lagi. Allahumma hadza minka walaka. Rabbana taqabbal minni. Rabbana taqabbal minni. Allahumma hadza minka walaka. Rabbana taqabbal minni. Allahumma hadza minka walaka. Rabbana taqabbal minni. Coba dari ujung ke kanan. 1, 2, 3. Allahumma hadza minka walaka. Rabbana taqabbal minni. Dari ujung ke ujung. 1, 2, 3. Allahumma hadza minka walaka. Rabbana taqabbal minni. Semua. 1, 2, 3. Allahumma hadza minka walaka. Rabbana taqabbal minni. Gitu dia. Ini sebelum pemilihan apa sedang atau Sebelum. Sebelum pas hewan yang dipotong itu. Iya. Biasanya Sama baca yang tadi ya, ini wajah tuh ya. Ah. sedang disembelih. Itu ini wajah tuh setelah penyembelihan. Setelah ini wajah tuh bisa dibaca saat penyembelihan dan sangat dianjurkan dibaca pas pulang ke rumah, Bu. Atau kita mau keluar. Pulang ke rumah kan habis kita potong hewan kurban. Pulang ke rumah yang harus kita lakukan langsung kita potong, Bu. Potong bulu-bulu, potong kuku, laki-laki cukur kumis, rapikan jenggot. Hah? Pulang lebih sore ya. Kalau nggak pulang ya saat pulang sore nggak apa-apa. besok Oh, Besok kelamaan. sorenya bisa Menghadap ke kiblat ini wajah wajah iya sampai wa ana minal muslimin. Jadi pulang dari kurban jangan cari-cari HP lihat saya, nggak usah. Ya potong aja. Silakan. Zah, kan lebaran besok hari Jumat tuh. Kebetulan di masjid kakak tuh kan mensembelihnya hari Sabtu. Di mana tuh potong-potong kuku dan segala macam itu? Setelah dipotong. Berarti Sabtu. Iya Sabtu. Kan Jumat orang raya kurban. Iya. Tapi pemilihan pemotongannya di hari Sabtu boleh? Boleh. Di hari Minggu boleh? Boleh. Di hari Senin boleh? Hari Selasa boleh? Tidak. Tidak. Karena udah lewat hari tasyrik dong. Iya, 3 hari. Nah, dia cuma sampai hari tasyrik aja. Jadi kalau potongnya di hari Sabtu, potong hewan kurbannya di hari Sabtu, maka itu hanya boleh memotong kuku, memotong rambut setelah hewan kurban kita dipotong. Walaupun hari Sabtu, tunggu dulu hewan kurban kita dipotong, Pak. Gitu. Nah, ya, boleh. Nah, itu bagaimana dengan orang di luar negeri? Nah, banyak teman-teman kita itu yang dia itu kerja di luar negeri. Misalnya dia di Hong Kong, di Taiwan. Dia pengen kurban di Indonesia, di kampungnya. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Menurut Abu Zakaria boleh. Tapi ada catatan di sana. Catatannya adalah, ingat, yang berkurban itu, orang yang berkurban itu harus sahibul kurban atau orang yang berkurban itu harus sholat Idul Adha dulu baru bisa dipotong hewan kurbannya. Kalau dipotong hewan kurbannya sebelum sholat Id namanya sedekah. Kalau dipotong hewan kurbannya setelah sholat Id namanya kurban. Permasalahannya adalah kurban di Taiwan tidak sama jadwalnya dengan Idul Adha di Pekanbaru, begitu kan? Iya. Nah, maka pastikan sahibul kurban, orang yang berkurban di Taiwan itu sholat Id dulu. Misalnya di Indonesia sholat Idnya hari Jumat. Rupanya sahibul kurban di Taiwan dia sholat Idnya hari Sabtu. Maka kalaupun orang motongnya Jumat, khusus untuk kurban dia karena dia itu sudah berkurban dan kita tahu datanya berada di luar negeri, harus konfirmasi, maka hewan kurban dia dipotong besok setelah sholat Idul Adha. Atau dipilih yang paling terakhir. Misalnya dia udah sholat Idul Adha duluan, di Indonesia belum, maka boleh aja besoknya, nggak masalah. Yang penting intinya kalau berkurban itu sahibul kurbannya harus udah sholat Idul Adha dulu. Setelah sahibul Quran melakukan sholat Id, maka tergantung di mana posisi sahibul kurban.
bukan posisi kambing, paham? Maaf izin, ibu kurban di Sumbar, jasad ibu di sini. Ibu kan pura-puranya ada 2 lebaran. Rupa-rupanya di tempat ibu Sabtu orang sholat, di sana Jumat. Kambing ibu tuh potongnya Sabtu di sana. Paham nggak? Ya. Berarti kalau dia dipotongnya Jumat nggak terhitung dosa. Sedekah. Karena sahibul kurban belum melaksanakan sholat Idul Adha. Gitu ya. Kita nggak mau pula panitia itu mungkin ya. Ya, tapi situasi itu sangat jarang terjadi sih. Cuma sekedar macam pengetahuan saja. Situasi sangat jarang. Itu boleh nggak kalau kurban itu orangnya tidak menghadiri pas penyembelihan? Oh, sahibul kurban tidak wajib menghadiri penyembelihan. Hanya semacam sunnah mensyiarkan saja. Kurban kan biasanya dipanggil 7 orang kan? Oh iya. Gitu. Nah, tapi kan itu bisa datang panggil ya kan. Dipanggil kan Iya. Nanti Ustazah kalau makan daging kurban hari Sabtu Saya pernah dia biasa Berkah. hari kedua. Hari kedua memakannya tetap berkah selama hari tasyrik. Sunnah dapat. Nah, litabarruk untuk mendapatkan berkah. Nggak ada masalah. Maksudnya kayak Kak Sis tadi, sholatnya Jumat, makannya Sabtu, nggak apa-apa kan masa hari tasyrik. Tetap makannya, tetap mendapatkan berkah. Litabarruk ya, untuk mendapatkan berkah. Yang nanya nih dah, ini anakku kuliah sambil kerja, jadi ada penghasilannya sedikit, tapi dia kuliah dapat beasiswa. Apakah dia wajib berkorban? Kalau seandainya Ingin mau? kita sudah bekerja, walaupun dia sambil kuliah, Penghasilannya sedikit, penghasilan sedikit, tapi kuliah tapi dapat lagi duit, berarti itu orang ada saving dong. Iya dong, ada saving. Kalau dia ada saving, dia orang kaya. Kalau dia nggak ada saving, dia orang nomor 3, cukup. Paham sampai sini? Berkurbanlah. Bilang sama anaknya, berkurbanlah. Walaupun ada yang mengatakan sunnah muakkad, tapi tetap wajib bagi yang mampu. Ada mazhab yang menyatakan. Insya Allah setelah itu macam dia punya banyak rezeki. Ya. Macam misalnya saya, dulu saya belum punya penghasilan selama di pesantren, tapi saya ada duit dari lomba. Lomba ini dapat rezeki, lomba ini dapat rezeki, lomba ini dikasih uang jajan, lomba ini mewakili Provinsi Riau dapat lagi uang jajan. Menang nggak menang duitnya tetap banyak pada masanya, ya kan? Ada uang saya masih sekali di pesantren, ya kan? S1 saya belum bekerja, lomba ini dapat lagi rezeki, ikut lomba cuma lomba doang ya, kadang-kadang nama doang harus dikalah-kalahkan pula ya kan, karena telah sering dapat sedekah, insya Allah tetap kurban, insya Allah semakin rezekinya semakin naik nanti. Mungkin pertanyaannya karena tadi uang beasiswa apakah boleh? Nggak apa-apa, itu kan hak dia. Uang beasiswa dia dapat 4 juta, dia bisa hemat hidup, sisa 2 juta, 2 jutanya lagi macam dia punya tabungan, bagus, nggak masalah. Berarti kalau anak udah kerja saja kita nggak boleh korbankan dia ya pakai uang orang tua itu. Oke. Berkurban, kemarin saya jelaskan, saya ulang sebentar. Kurban atas nama orang hidup berarti ya. Sekarang nih, kurban atas nama orang meninggal dulu. Ketika orang meninggal itu meninggalkan wasiat, maka wajib berkurban atas nama dia. Maka status hukumnya berarti kurban wajib dong. Kurban wajib, tidak boleh kita makan dagingnya. Maka bilang ke panitia, ini kurban wajib atas nama almarhum, saya dapat kupon, nanti kasih daging yang lain buat saya. Tetap kuponnya saya ambil, tapi bukan daging yang itu, karena itu untuk orang semua. Nah yang kedua, kalau berkurban atas nama orang meninggal, tapi orang meninggal itu tidak meninggalkan wasiat, maka dalam mazhab Syafi'i pun terjadi 2 pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan tidak perlu, karena itu tidak dianjurkan. Ada yang mengatakan perlu berkurban atas nama orang meninggal, karena itu bagian dari sedekah. Maka boleh berkurban atas nama orang meninggal. Syarat salah satunya dagingnya pisahkan. Nah sekarang muncul pertanyaan selanjutnya, kurban atas nama orang hidup. Sama, ini ikhtilaf. Hanya saja kalau mau dibolehkan, tapi ada syarat. Pertama, usahakan Kak Wati udah berkurban dulu sebelum mengkurbankan anak.
Yang kedua, harus izin anak. Yang ketiga, karena nanti yang dilarang potong kuku, cukur rambut itu anaknya, bukan Kak Wati. Paham nggak? Dan bilang sama anaknya untuk mendoakan pahalanya juga untuk Kak Wati. Dan kemudian usahakan setelah hewan kurbannya dipotong dia mencukur. Seperti itu. 3 tugas orang berkurban itu. Tugas yang pertama apa tadi? Jangan potong-potong. Yang kedua, doakan. Yang ketiga, potong setelah hari raya kurban. Terlalu cepat saya nggak? Nah, boleh Kak Wati berkurban atas nama orang lain. Syarat Kak Wati mesti berkurban dulu. Nanti minta dia mendoakan atas nama Kak Wati. Tapi so far sih teman, so far sih ibu-ibu, kurban atas nama sendiri aja pun tidak apa-apa. Nanti bisa doakan kau untuk banyak orang. Banyak yang menggilirkan namanya gitu. Iya. Iya. Bisa. Tapi usahakan dia mampu mendoakannya. Artinya tadi kita yang berkurban tuh di tahun yang sama dengan anak yang kita berkurban tadi. Oh, tidak harus. Saya udah kurban tahun ini, tahun depan saya pengen berkurban kakak saya, enggak masalah. Cuman itu tadi, make sure dia mengetahui bahwa dia mendoakan pahalanya untuk yang lain. Karena Rasulullah itu setiap beliau berkurban dia doakan pahalanya untuk orang lain. Makanya pernah kan kita sibuk dengan pertanyaan, Ustazah boleh nggak kurban satu keluarga, katanya satu kurban untuk satu keluarga gitu kan? Satu nama untuk satu keluarga, bukan satu nama untuk satu keluarga. Satu nama bisa mendoakan satu keluarga. Harus ada aksi dalam berdoanya. Mesti ada aksinya. Jadi sebaiknya gimana Zah? Biasanya kami kurban kan nanti ganti. Boleh. Jadi sekarang Kak Niatnya bilang katanya lebih banyak, lebih bagus kalau yang kurban itu suami. Enggak juga. Boleh saja. Tapi itu tadi doakan. Nggak akan dapat istrinya kalau nggak didoakan nggak. Tapi bilang doakan kami ya. Ada yang Ina korban, tapi uangnya Ina, tapi namanya nama suaminya. Yang nanti nggak boleh potong kuku suami kakak. Tapi uangnya dari Ina. Iya dong. Cuman Ina nggak apain untuk dia gitu. Iya, berarti dia nanti yang mendoakan pahalanya untuk kakak. Ternyata ada teman nanya gini, dia kan mau ikut korban. Ininya mana nih? Ininya Ona. Hai, jangan hilang oi. Ininya Ona. Hai, jangan hilang oi. Dia pengen korban. Cuman dia bertanya sama Ina, aku pengen korban nah, tapi anakku belum TK loh, nah anakku malah udah SMP. Yang mana baiknya dulu katanya kan? Terus Ina bilang gini, kalau menurut Ina bagus Ika. Oh, buat aja dagingnya kau kotak-kotain kasih-kasih orang kata Ina kan, daripada kurban itu kan sunnah. Kayaknya kalau ikannya rasanya jadi orang tua tuh wajib, pikiran Ina gitu kan. Jadi apa betul yang Ina jawab tuh? Kurban dengan akikah sama-sama sunnah. Akikah tidak wajib. Akikah pada usia 7, 14, 21 hari sunnah muakkad. Setelah itu sunnah biasa sampai anaknya balik. Bahkan ada ulama mengatakan kalau udah dewasa dia udah sedekah namanya. Jadi mengakikahkan anak dulu atau kurban dulu. Kurban dulu juga nggak masalah. Ya, jadi tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi sungguh pun dia ingin memilih mengakikahkan dulu nggak apa-apa. Cuman akikah itu daging masak. Boleh aja dia potongkan di hari raya kurban, minta budaya masak. Jadi momen Nanti pas dia kurban bagus dia kurban aja ya kan Ustazah? Hah? Pas momen yang kurban bagus kurban aja dia ikut aja. Ya, pas momentum kurban dia boleh kurban. Kita kan bisa kapan? Nah, kita nih belum diakikahkan mak kita. Iya, cuman Maka kurban atau akikah kurban saja. makanya dia tinggal tuh. Akikah? Hello? Ya seterusnya kurban aja lah, terus ikan itu kita tutup aja lah buku ibaratnya gitu. Iya nggak masalah. Karena sejatinya akikah itu adalah tugas orang tua. Tapi kalau ibu pengen juga mengakikahkan diri sendiri, ya boleh. Tapi kesunahannya tidak terlalu kuat. Ya apalagi kewajibannya tidak terlalu kuat. Jadi silakan aja ibu mau berkurban walaupun belum akikah. Itu dua bab yang sangat berbeda, tidak ada ketergantungan sama sekali. Tujuan dan pahalanya sama ya.
Jadi apakah mengurangi pahala kurban itu Ustazah bagi orang-orang awam yang tidak mengetahui ilmu untuk kurban ini? Contohnya tanggal sekian harusnya tidak boleh cukur-cukur ini. Kan banyak itu Ustazah yang di maaf-maaf di kampung-kampung kayak saya, kayak kampung saya kan banyak yang belum mengerti ilmu-ilmu untuk berkurban nih kayak mana. Jadi orang untuk mengajarkan dia tuh kayak ustazah kayak apa agak kurang penyuluhannya ke masyarakat. Jadi gimana itu hukumnya Ustazah? Apakah mengurangi pahala? Mereka memang orang awam yang tidak mengerti ilmu agama ini, yang tidak ada orang waktu penyembelihan pun tidak ada. Orang sebelum penyembelihan kan ada waktu kita 1 bulan ibu-ibu, nanti ini dibaca ini. Kan nggak ada apa seperti itu di kampung-kampung gitu. Jadi gimana hukumnya kita berkurban yang tidak tahu ilmu kurban Ustazah? Baik, Ustazah, kami ini berkurban atau di kampung-kampung orang awam kayak gitu katanya begitu Bu ya. Kan jarang nih Ustazah ceramah-ceramah tentang kayak gini nih, kayak gitu kan. Maka selama ini mungkin banyak orang yang berkurban tidak mengetahui ilmunya. Rupanya sohibul kurban potong kuku dia. Nah, maka jadi begini, larangan potong kuku dan cukur rambut atau sebagian rambut ketika nampak hilal 1 Zulhijjah dalam hadis riwayat Muslim. Ketika nampak hilal 1 Zulhijjah, berarti tanggal 28 Mei atau 29 Mei nanti ya, maka sahibul kurban tidak boleh memotong kuku, rambut sebagian atau seluruhnya. Nah, statusnya apa? Status mengindahkan larangan itu adalah sunnah. Tapi seandainya dia masih memotong, kurbannya tetap sah. Cuma dia tidak dapat pahala sunnah mengindahkan itu semua. Sama dengan kurban, dia tak baca doa tadi. Ya, dia kurban nganga-nganga aja dia kan. Kurban dia tidak tahu doanya. Panitianya yang membaca. Kurbannya tetap sah. Cuma sayang sekali dia tidak bisa mendoakan orang lain. Kan sebenarnya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza minka walaka rabbana taqabbal minni. Sambil dia doa, ya Allah, dapatlah pahalanya suamiku, anakku, anak laki-lakiku, anak perempuanku, cucuku dan seterusnya. Nah, rugi saja dia. Maka betul orang tak berilmu rugi. Makanya hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Puasa Arafah dihampunkan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Tidak tahu dia, hilang dia, rugi dia. Ya kan? Puasa Tarwiyah dan Arafah sunnah nggak ngerti dia, maka dia rugi dia. Itulah sebab gunanya ilmu, Bu. Ibadah kita biasa-biasa aja, tapi kalau pakai ilmu mantep, Bu. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Ya, bahwa keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang beribadah tanpa ilmu, orang berilmu jauh di atasnya. Lebih baik sholat 2 rakaat pakai ilmu daripada sholat 100 rakaat tidak pakai ilmu. Tapi di atas ilmu ada lagi namanya adab. Nah, orang berilmu tidak pakai adab ibarat pisau yang dia bisa menghancurkan banyak orang dengan ilmunya, yang dia mendustai banyak orang dengan ilmunya, yang dia bisa membuka aib orang dengan semaunya karena ilmunya. Tempatnya di neraka. Jadi di atas ilmu ada adab. Maka hati-hati kalau punya ilmu nggak punya adab, ujung-ujungnya merasa benar sendiri, kerjanya cuma nyalahin orang, kerjanya cuma merasa paling benar. Itu bahaya kalau nggak ada akhlak. Jadi itulah pentingnya ilmu kan detail sekali tuh. Ada puasa Zulhijjah, ada puasa Tarwiyah, ada puasa Arafah kan gitu kan. Ada larangan potong kuku, ada doa berkurban. Nah, itu kalau nggak tahu rugi saja, Bu. Tetapi kurbannya sah, Bu deh. Kurbannya sah, cuma macam dia rugi saja. Beruntung bagi yang punya ilmu. Beruntung bagi yang punya ilmu. Makanya saya sering bilang, tidak semua orang suka diceramahi. Tidak semua orang suka dengan dalil. Tidak semua orang suka dengan mendengarkan ilmu agama. Tidak semua orang suka dengan ceramah-ceramah agama, enggak. Maka kalau kita termasuk orang yang menyukainya, syukuri itu. Karena penyakit apapun bisa sembuh kalau kita suka mendengarkan ilmu. Kita sombong, bisa sembuh. Kata Ustadz, jangan sombong. La yadkhulul jannah illa man fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kibar, ada sombong. Wah, kita hasad, jangan hasad, itu merugikan hati kita. Lama-lama dia berubah itu. Oh, dia dendam, udah Bu, maafkan, gak usah difikirkan, letakkan manusia pada tempatnya, jangan merespon yang gak penting. Diam bukan karena kita bodoh, tapi diam karena kita mengendalikan emosi. Nah, itu bisa berubah orang kalau nuntut ilmu. Nah, jadi beruntunglah ya kalau kita termasuk golongan orang yang suka belajar. Tidak semua orang suka ya.
Kalau berdoa itu kalau nggak pakai bahasa Arab, bahasa kita boleh. Ustaz? Boleh, doa pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa kita boleh, nggak harus pakai bahasa Arab. Kita niatnya mau ikut korban, tapi nggak punya istilahnya nggak punya uang secara nominal langsung kayak gini kan, misalnya punya emas dijual banyak tuh. Korban Oh dijual. jual mah, asal jangan namanya Jawa aja mah jual. Jawa lah. Enggak, maksudnya tuh hukumnya gimana? Gus, memang gitu. Saya nggak ada uang untuk berkurban, lalu kemudian saya jual emas saya untuk berkurban. 1 emas, 1,5 emas, memang gitu harusnya. Mantap itu, ya. Atau ibu mau berkurban, ibu harus menjual emas putih, jual, nggak masalah bu. Memang itu yang harusnya dilakukan. Lah ya memang, jual. Jual. Nggak bisa doh itu. Kalau ada emas, ada tabungan itu udah wajib berkurban. Lain halnya dengan gini ya, kita punya uang sama orang tuh hutang sama kita, tapi belum dibayar sampai waktu kurban gitu kan. Kita pinjam uang orang dulu sampai Bayar. uang kita dibayar orang untuk kurban, gimana gitu? Nggak usah, karena belum tentu orang tuh bayar. Enggak, orang itu istilahnya jelas lah dia mau bayar gitu istilahnya. Nggak usah, jual emas aja, ada emas kan? Nanti jadi Jual emas, beli emas kemarin berapa? yang jale-jale ya. Sekarang dijual 1 gramnya udah Mahal kan? 1.900.000. Jual aja lah, Mak. Cayo lah, ado rasa kibe kau tuh. Soalnya kan kita kan punya uang kita dibayarnya entah kapan kan gitu maksudnya kan. Kalau kita kalau jual emas kan udah jelas yang ada yang berjual. Iya. Kita nunggu uang kita dibayar dulu, kita udah niat maksudnya. Kita udah niat. Kurban. Ya, Sementara jual waktu emas. Datangnya jual emas nanti utang orang tuh untuk rezeki yang lain. Segera saja, balik dari pengajian kau jual. Nanti setan masuk. Udah jadi. Ya. Tapi tidak seberapa. Jangan seberapa tuh. Mas udah turun, Mas Jawa tuh lagi. Jawa turun. Mas Jawa turunnya lah. Oke, udah cukup? Ada lagi murid. Ada lagi? Masalah. Balik lagi Bu deh. Balik lagi. Allah Akbar. Kok terasa-rasa itu mau ya? Mumpung di sini ditanya. Di WA Ustaz ya, tak Masalah Di WA saja nggak balas dong. Aja nah. itu masa 20 orang. Nanti panitia dikasihnya kupon daging apa boleh diambil atau enggak itu? Yang kerja. Itu pekerja. Oke. Baik. Kasusnya banyak itu sekarang. Panitia dapat kupon atau panitia dapat kupon atau panitia masa-masa itu hampir mirip. Nah, coba saya jelaskan pelan-pelan. Zaman dahulu kala masa-masa itu tidak masalah karena ahlul kurban atau sohibul kurban itu dari itu. Cuman belakangan ada yang menyatakan haram dengan argumentasi bahwa daging kurban itu punya 3 golongan. Sepertiga untuk orang berkurban, sepertiga adalah untuk fakir miskin, sepertiga untuk jiran dan tetangga. Maka kemarin saya sudah sampaikan di sini sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kalau takut juga masak-masak dan membagi daging kurban untuk panitia, takut banget, maka ada caranya. Waktu ahlul kurban itu membayar, bilang 2.500.000 Pak, ini 2.400.000 untuk kurban, 100.000-nya untuk administrasi biaya survei. Survei kan daging kurban harus disurvei. Ya, kambing harus masuk 3 tahun, sapi harus masuk 3 tahun, unta harus masuk 5 tahun, tidak boleh patah ekor, patah tanduk, hamil dan seterusnya, nggak boleh sakit, ya kan? Nah maka ada ongkos survei. Bilang, Pak, boleh nanti kami ambil segenggam 2 genggam untuk dibawa panitia yang sudah bersusah payah dan capek. Kalau dia boleh, aman. Atau boleh nanti kami ambil segenggam 2 genggam untuk nanti kami bisa makan atau kami masak.
Atau pas ngumpul yang 7 orang itu boleh. Kalau dia bilang enggak boleh, angkat parang sikit, boleh enggak? Nah, kayak gitu. Idealnya boleh, tapi jaga aja baik-baik. Kalau akadnya jelas sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau akadnya nggak jelas, ibu dikhawatirkan nanti terjadi gonjang-ganjing di masyarakat. Ya sebenarnya kalau semuanya setuju nggak masalah. Bisa jadi yang korbannya setuju Ustazah, yang masyarakat nih yang Oh nggak ada urusan sama masyarakat. So masyarakatnya mulutnya panjang. Biar aja, yang penting kan yang kurban. kalau itu Pak RT itu yang tahu. Hanya bete. Iya kan Kak? Nah jadi yang berkurban itu kan memang dia niatkan kurban untuk orang kan. Nah, kalau dia mau dapat banyak kurban, surang potong surang di rumahnya. Potong surang aja Potong surang, ya kan? Hajat-hajatnya itu. Ajak lah. Udah selesai itu. Sampai naik kolesterol, makan sampai meninggal. Ya, banyak tuh daging 2.500.000. Nah, karena kita pengen kurban untuk orang, ya sudah. Kita ikhlaskan kita itu. Wallahu a'lam bishawab. Dah, pulang dari sini jual emas. Ya. Jual emas kurban. Ya. Mas Jawa. Itu Kurban. kalau peserta kurban minta untuk sapi. Jangan. Boleh nggak Zah? Jangan kasih edukasi di masjid sebelum kurban Bu RT. Ini panitia Minta Pak yang gitu. Iya, nawar-nawarin. biasanya gitu. Kasih edukasi pas rapat panitia Bu. Yang bagi yang ikut aja Atau boleh. gini, mereka boleh minta, Nggak boleh. kan ini dikasih prioritas untuk peserta kurban, boleh minta Kepala. untuk sapi atau Kaki. atau itu mereka boleh request tapi timbangannya harus tetap sama Sama ini. ini. Karena selama ini di luar timbangan yang sama, mereka malah nambah deh. Nggak boleh Bu. Sebenarnya maaf, daging kurban itu kan 1/3 untuk orang berkurban. Iya. 2 kupon tuh jauh di bawah 1/3 loh Bu. Sebenarnya secara hukum masih boleh, tapi kan ada ketidakadilan di situ. Terhindarnya orang dari kemaslahatan. Maslahatnya kurang. Ya, Panitia yang nawar-nawarin. panitianya lah Bu RT yang Ibu selesaikan secara adat. Sebenarnya hewan yang berkurban itu kan sepertiga. Mau dia dapat 4 kupon pun masih di bawah 1/3 kan. Nah, cuman kan kemaslahatannya, apalagi dia tidak adil. Tambalan saya buntutnya, budela tambah lo hidungnya. Nah, di luar 2 kupon lebih dari 2 kilo kan kurang kemaslahatannya. Oke? Nah, ditertibkan, jangan sampai ibadah kita benar, cara kita salah, mudarat lebih banyak dibanding maslahat. Allah Kan gini Pak Geza, kan kita biasanya kan kita ada persatuan kurban tuh kan dia ada persatuan Zah. Dan itu nanti datangnya pas hari satu mau kurban. Supaya datang kan nanti hewannya kan nggak sesuai sama yang kita apakan kerja. Karena ada yang ditukar. Anda apa-apa, enggak masalah. Ya, yang penting memenuhi syarat. Nah, sehat, nggak patah kaki, nggak patah ekor, nggak patah tanduk, nggak sakit. Nah, ukuran nggak patah hati ya. Kalau patah hati enggak ada. Oke, ada adus ke. Dan lain ya orang tinggi. Tetangga wah. Kurang kampung boa. Oke, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna
اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يسر علينا